warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Siti Nawiro. Nah, seperti biasa menunggu waktu berbuka puasa, kali ini kita akan berbincang mengenai apa yang sering kita lupakan saat berpuasa. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Farid Firdaus. Beliau merupakan anggota Fatwa MUI Kabupaten Bogor. Beliau juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ma'arif Kemang Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita panggilnya apa nih enaknya? Kang aja. Kang Farid gitu ya? Oke, Kang Farid. Nah, Kang Farid, sebenarnya apa sih yang kita sering lupakan saat berpuasa itu? Misalnya dari niat atau apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para tribuners yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, sebelum kita memasuki sebuah ibadah, apalagi ini adalah ibadah puasa, termasuk daripada ibadah mahdhah atau ibadah yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa aturan atau ilmu yang perlu kita ketahui. Kan di dalam kitab Zubat dikatakan, siapa orang yang beribadah, beramal tanpa ilmu, maka ibadahnya itu dianggap kosong. Oleh karena itu, para tribuners, marilah kita mendalami tentang keilmuan berpuasa sebelum kita memasuki ibadah puasa. Di antara yang sering dilupakan oleh orang-orang yang berpuasa adalah mengetahui rukun dan syaratnya. Jangan sampai kita mengira ibadah hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ini dalam rangka memperdalam keilmuan kita, marilah kita untuk rajin mengaji gitu ya, dan mengkaji tentang keilmuan yang kaitannya dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, di antara hal-hal yang paling urgent atau yang sering dilupakan oleh orang-orang yang puasa adalah masalah tadi dikatakan oleh Mbak, itu adalah masalah niat ya, karena niat ini menjadi awal semua ibadah. Dimanapun bentuk ibadah, pasti yang menjadi rukun pertama itu adalah niat, karena berangkat dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat gitu ya, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu bagaimana dengan niatnya. Nah, niat itu kalau kita pahami secara syariat, pengertiannya adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaannya. Nah, kaitannya dengan ibadah puasa atau saum ya, karena pengertian daripada puasa itu adalah ibadah yang dimulai sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, maka puasa itu diawali adalah ketika mulai fajar shodiq. Nah, fajar shodiq ini mengukurnya kita sangat kesulitan sekali. Oleh karena itu, para ulama memberikan keringanan, kerusuhan atau kemudahan, yaitu niat untuk puasa wajib itu adanya di malam hari. Ya, jadi harus malam hari ini, baik itu puasa Ramadan, puasa nazar atau puasa qada, itu harus di malam hari. Walaupun keluar daripada pengertian daripada niat tadi, ya, qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Ya, ulama memberikan keringanan, yaitu untuk puasa niatnya ada di malam hari. Ya, yang pertama niat, ya, termasuk daripada rukun ya, niat itu termasuk daripada rukun puasa. Yang kemudian yang nomor 2, rukun daripada puasa ini adalah menjaga dari makan, menjaga dari minum, dan menjaga dari hubungan suami istri. Nah, sebenarnya ada 2 rukun puasa, itu 2, niat dan menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Nah, hal yang membatalkan itu bisa diperinci ya, makan, minum, menyengaja muntah ya, jadi memasukkan batal, menyengaja masukkan sesuatu ke dalam perut batal, juga menyengaja untuk mengeluarkan juga batal. Dan yang selanjutnya adalah hubungan suami istri, itu juga harus dihindari gitu ya. Nah, itu bagian yang kadang-kadang para
masyarakat kita masalah niat ini dilakukan di siang hari. Berbeda dengan puasa sunnah gitu. Karena puasa sunnah ini niatnya boleh di siang hari selama itu belum masuk waktu zuhur, zawalul syams, ya, bergesernya matahari masuknya waktu. Jadi kalau misalkan kita dari pagi, dari subuh belum makan, terus jam 9 ya belum melakukan hal-hal yang berbulan puasa, kemudian kita niat puasa, jadilah kita puasa sunnah ya. Tapi kalau untuk puasa wajib itu tidak bisa. Jadi harus di malam hari adanya niat tersebut gitu. Berarti bedanya itu ya Ustaz ya, kalau misalnya puasa wajib itu harus di malam hari. Harus di malam hari, gitu ya. Nah, bicara soal itu kan berarti niat itu sebelum imsak apa gimana? Nah, mulai niat itu karena ada bahasa tabyid ya. Niat itu di dalam kitab Fathul Qorib, bahkan di dalam bajurinya dijelaskan ya, puasa untuk yang wajib itu harus tabyid. Tabyid itu harus malam, diinapkan, bahasa tabyid itu diinapkan. Nah, bahasa diinapkan berarti mulai dari terbenamnya matahari sampai masuk waktu subuh. Nah, berarti dari maghrib, isya terus sampai selama itu ya boleh niat. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya soal imsak nih, Kang. Jadi imsak itu kita sebenarnya masih boleh makan apa gimana nih? Misalnya azan itu kita masih boleh sahur apa enggak gitu? Kadang-kadang ada gitu yang masih suka sahur gitu. Sebenarnya kita berangkat dari pengertian daripada puasa aja ya. Karena pengertian puasa itu dalam kitab ini jelaskan adalah imsaku an muftirin bin niyati makhsusatin jami'in nahari. Ya. Menjaga dari sesuatu yang membatalkan dengan niat yang dikhususkan. Ini yang harus digarisbawahi adalah jami'un nahar, semua atau selama siang hari. Nah, pengertian siang hari itu adalah mulai fajar shodiq sampai terbenam matahari. Itu waktu puasa. Nah, bagaimana dengan kejadian atau kebiasaan kita mendengar ada waktu imsak? Nah, imsak itu sendiri artinya adalah menjaga. Nah, para ulama di kita untuk menjaga agar ketika masuk waktu subuh ini sudah tidak makan, sudah tidak minum, makanya diberi jeda. Sebelum masuk waktu subuh itu ada jeda. Sekitar 15 atau 20 menit itu disebut dengan waktu imsak. Artinya kalau kita berangkat dari pengertian puasa, maka kalau ada kejadian, bagaimana kalau kita bangun 5 menit lagi mau subuh gitu ya, kita makan aja gitu, masih diperbolehkan begitu. Yang penting belum azan subuh begitu. Karena tadi pengertian puasa itu adalah mulainya adalah fajar shodiq. Berarti kalau kita sebelum masuk fajar shodiq, berarti dengan waktu imsak yang disediakan oleh para ulama itu misalkan 10 atau 20 menit sebelum masuk waktu subuh, maka itu masih diperbolehkan. Kalau bahasa diperbolehkan, masih diperbolehkan kita melakukan makan ataupun minum. Tapi untuk kehati-hatian, nah ini untuk kehati-hatian agar pas masuk waktu subuh kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah puasa, makanya diberi jeda gitu. Ya kalau waktunya longgar, ya sebaiknya waktu imsak ini kita gunakan. Nah, setelah imsak kita berarti sudah sikat gigi, ya udah berkumur, udah semacam segala rupanya. Maka ketika masuk waktu subuh kita udah siap puasa. Oke. Nah, tadi itu kan sikat gigi sebaiknya dilaksanakan pas imsak gitu ya, nggak buru-buru ya gitu Ustaz. Nah, kalau sikat giginya pada pagi hari atau siang hari itu hukumnya gimana? Nah, kalau sikat gigi menggunakan pasta ya, apapun itu jenisnya, kalau di situ ada rasa itu ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dimakruhkan, ya ada juga yang mengatakan tidak apa-apa. Nah, sebagaimana kita bersiwak, karena ada kesunahan bersiwak itu ya, kita mau sholat biasanya pakai kayu arok itu bersiwak ya. Nah itu kalau sebelum masuk waktu zuhur, berarti qabla zuhri, berarti dari subuh sampai waktu zuhur itu tidak apa-apa kita bersiwak. Artinya di siwak itu juga ada rasa ya. Ya ada rasa-rasa kayu arok gitu. Berarti seperti sikat gigi kita pakai Pepsodent itu juga ada rasa. Nah, kalau ada kekhawatiran nanti masuk, lebih baik ditinggalkan saja itu ya gitu. Karena di dalam
sebuah hadis, mulutnya orang berpuasa itu indallah ya, indallah itu lebih wangi daripada minyak misik. Ini perlu sedikit saya garis bawahi. Indallah, tapi menurut manusia terbau orang puasa itu, pada umumnya terbau kan. Namanya orang puasa itu mulutnya pasti bau gitu. Tapi indallah, baunya mulut orang puasa indallah menurut Allah itu lebih wangi daripada minyak misik. Artinya begini. Kemudian dijelaskan para ulama, maksudnya lebih baik daripada minyak misik itu begini. Di akhirat itu, kebaikan itu akan memberi wangi. Jadi pahala itu wangi bentuknya. Nah, paling wangi ya surga itu adalah minyak misik. Begitu. Nah, ketika orang berpuasa, kebaikannya itu, wanginya itu lebih baik daripada minyak misik. Gitu ya. Bukan mulutnya, tapi dari pahalanya puasa itu ketika bertebaran, oh ini nih orang berpuasa ini nih. Jadi karena apa? Di sekitarnya itu lebih wangi daripada minyak misik. Makanya tadi balik lagi ke pertanyaan, bagaimana kalau sikat gigi sebelum zuhur? Ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau ada kekhawatiran masuk, lebih baik ditinggalkan aja gitu ya. Baik Ustadz. Nah sekarang kita bahas mengenai tradisi puasa yang banyak dilaksanakan di masyarakat Indonesia gitu ya. Kayak misalnya berziarah sebelum puasa itu gimana menurut Kang Fandi? Berziarah sebelum puasa disebut dengan, kalau orang kita nyebutnya adalah rowahan lah gitu ya. Rowahan. Rowahan itu berasal dari kata ruh sebenarnya ya. Ruh itu kan mufrad lah ya. Tapi kalau dijamak menjadi arwah. Nah orang kita nyebutnya rowahan lah gitu. Kirim hadiah puji kepada arwah-arwah kubur, nah disebut dengan rowahan. Nah dalam tradisi kita yang perlu dipertahankan adalah jangan sampai ini menjadi kebiasaan yang kemudian hanya mau rowahan aja kita ziarah kubur gitu ya. Karena kita sebagai anak ataupun sebagai cucu ketika punya makam orang tua kita, sebagusnya ya tidak hanya nanti aja pas rowahan gitu, jangan itu ya. Bagus itu ziarah kubur, jangan sampai, artinya setahun sekali, jangan sampai tidak sama sekali lah begitu ya. Bagusnya sebulan sekali. Kan kirim hadiah puji ke arwah kubur sampai, walaupun dari jauh gitu kan. Beda loh ya. Misalkan bapak punya anak gitu ya, antara dikirimin hadiahnya lewat transfer dengan datangnya itu pasti beda. Kalau generasi milenial misalkan punya temen ya, punya temen dekat gitu ya, akrab, antara dia dikirimi dengan cara misalkan lewat telepon dengan datang ketemu langsung itu pasti beda kan. Nah itulah ya, ziarah kubur itu sama seperti itu. Walaupun kita katanya kirim hadiah puji itu sampai kepada arwah kubur, tapi datangnya itu lebih bagus. Berbeda ya. Rasanya ya menurut keterangan di dalam beberapa kitab itu berbeda antara dikirimi dengan datang. Karena kalau dikirimin kita misalnya kita baca hadiah puji kepada ahli kubur ya, ila arwahi, sampailah. Tapi kalau kita datangnya saja kita ke makam itu adalah sebuah nilai ibadah. Artinya begini, sederhananya orang ziarah kubur tidak baca apa-apa lah bahasanya gitu ya, hanya datangnya aja itu mendapatkan pahala. Nah pahalanya itu sampai kepada ahli kubur. Datangnya doang, misalnya dia nggak ngapa-ngapain, cuma bersih-bersih aja gitu, itu sudah dapat pahala. Karena datangnya itu adalah sebuah perintah. Kan ada fazuruha, itu kan ziarah kubur lah kan. Nah, tradisi rowahan ini di Indonesia pada umumnya ini teruslah dilestarikan, tapi menjadi jangan patokan rowahan aja begitu. Jadi bagus lah itu ya, diteruskan. Kita bareng-bareng bersama keluarga, tujuannya adalah tadi ibadah puji. Balik lagi pada pertemuan pertama pernah saya sampaikan, jadi hubungan kita biar lebih baik itu antara sesama manusia yang masih hidup ataupun sesama alam
alam arwah. Oke. Nah, kalau tradisi ngabuburit, Kang, gimana nih? Nah. Ngabuburit kan ada yang suka jalan-jalan, ya apa? Gimana gitu kan generasi sekarang kayak gitu, jalan-jalan, itu gimana, Kalau Kang? menurut saya para tribuners mendingan buka tribuners aja daripada ngabuburit. Ya, Aduh. ya. Ngabuburit kalau ada nilai positif itu tidak apa-apa. Tapi kalau banyak negatifnya lebih baik tinggalkan karena itu disebut buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu dalam bahasa agama disebut dengan lago, ya. Nah, itu baiknya ditinggalkan karena itu tidak ada manfaatnya lah begitu, malah menambah apa namanya ya, kemaksiatan atau mengurangi pahala puasa kita. Kecuali ngabuburit tujuannya misalkan mau beli bukaan, itu lain lagi gitu ya. Nah, lebih baik di rumah ya, kita berburit di rumah, artinya menunggu waktu buka itu lebih baik kita banyak berzikir lah gitu ya, dengan baca Quran atau pegang tasbih atau baca salawat atau nulis ya, yang senang nulis ya begitu ya. Artinya tidak harus bentuk ibadah mahdoh ya, misalkan kita ada tugas kita kerjakan tugas, niatin ibadah gitu ya, daripada kita berburit yang tidak ada sedikit sekali, mungkin ada manfaatnya tapi ya sedikit sekali gitu manfaatnya gitu ya. Baik, jadi lebih baik di rumah yang Kangnya baca Quran, tadarus gitu ya. Nah, kalau misalnya hidangan untuk berbuka puasa nih, ada juga sebagian orang yang misalnya katanya kalau buka puasa tuh pakai kurmanya harus ganjil. Nah, itu gimana tuh, Kang? Itu tuh benar apa enggak sebenarnya? Memang berangkatnya dari hadis ya, ketika tidak kita disunahkan menyegerakan puasa ya, dengan cara apa? Dengan cara memakan sesuatu yang manis. Nah, pada waktu itu umumnya yang manis itu adalah kurma, maka disunahkan adalah dengan kurma. Kalau tidak ada kurma dengan apa? Dengan air putih. Itu disunahkannya ya. Disunahkan dengan air putih. Nah, masih dalam kitab Rasul Jamiah, karena saya akhir-akhir ini sering membahas kitab Rasul Jamiah, termasuk dari tamamus shaum, menyempurnakan puasa itu adalah ketika kita buka puasa, satu adalah makan makanan yang halal. Yang kedua adalah makan makanan yang tidak syubhat. Ya. Bagaimana hukumnya ketika buka puasa pakai makanan yang boleh nyolong gitu ya. Atau kita boleh gosok, boleh nyopet atau boleh mencuri gitu kan. Bagaimana puasanya? Ya puasanya sah. Bagaimana puasanya? Sah. Cuman tidak mendapat kesempurnaan puasanya. Dia dosanya ya dosa mencurinya itu. Dosanya dosa menggosoknya itu. Tapi baiknya buka puasa ya pakai sesuatu yang halal, yang pertama. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan ketika berbuka. Artinya semua makanan sediakan, kolak ada ya, terus nasi air putih ada, buras ada, bakwan ada ya, air apa namanya, es buah ada, wah semuanya itu. Nah, malah nanti jatuhnya malah makruh. Walaupun itu halal loh ya. Jadi tidak memperbanyak makanan yang halal ketika buka puasa. Jadi halal nih makanan nih, tapi ketika puasa dijaga. Padahal ini makanan kita ya udah halal pisan, toyiban pisan gitu. Tapi kita tidak boleh banyak-banyak gitu ya. Yang wajar-wajar aja gitu. Ya, wajar-wajar aja lah gitu. Nah, oke. Sekarang kalau misalnya kan buka puasa itu harus disegerakan ya? Ya. Nah, kalau lagi di perjalanan, misalnya di pesawat gitu, ternyata maghrib, nggak ada makanan atau minuman, nah itu harus gimana tuh, Kang? Nah, solusi ini ya. Trik solusinya artinya kalau buka puasa ya bisa aja misalkan air ludah kita keluarin ke mulut, kita isep lagi itu bisa. Ya, itu sudah batal puasanya begitu ya. Ataupun misalkan emang kejadian ini jarang ya, jarang dilakukan oleh kalangan kita lah, jarang sekali mungkin. Tapi ada sebagian sahabat yang melakukan ini adalah ketika berpuasa itu buka puasanya dengan hubungan suami istri gitu ya. Jadi langsung lah maksudnya begitu kan, hubungan suami istri gitu ya. Itu utama juga itu. Kan begitu ya. Artinya termasuk daripada afdoliyah ketika buka puasa, ketika tidak ada apa-apa, kemudian dia hubungan suami istri. Ya, untuk suami istri ini ya, yang belum pasangan sah loh ini ya. Iya. Oke.
Terima kasih Kang atas penjelasannya. Ya, baik. Nah, itu tadi Tribuners penjelasan mengenai apa yang sering kita lupakan saat berpuasa. Semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.